Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan Ramadan begitu banyak dan melimpah. Di antaranya adalah setiap amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib, di mana amalan wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Bahkan hanya di bulan Ramadan lah kita diberikan satu malam yang lebih hebat, lebih baik ketimbang orang beribadah 83 tahun lebih. Dia malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Begitu amat banyak keistimewaannya, maka layaklah Ramadan kita katakan sebagai sebuah tamu yang istimewa. Dia tamu yang agung dan mulia. Namun saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tamu mulia, dia akan singgah kepada tuan rumah yang juga mulia. Tamu istimewa spesial akan memilih juga tuan rumah yang spesial. Karena itu, saudara, bagaimana agar supaya kita dipilih oleh Ramadan menjadi tuan rumah yang khusus, yang spesial, yang mulia? Maka ini ada kiat-kiatnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita kedatangan tamu mulia, apa yang pertama kita lakukan? Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah presiden, menteri, bupati, camat saja. Kalau ngabarin pengen datang ke rumah kita, apa yang kita rasakan? Tentu bahagia dan bangga. Betul nggak? Jadi pertama langkah yang harus kita lakukan begitu memasuki Ramadan, jangankan sudah memasuki jauh hari, udah tercium aroma Ramadan, kita begitu bahagia dan sahdu hati kita. Hal ini penting kita lakukan karena dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja yang bergembira memasuki bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Allahu Akbar. Gembira kita memasuki Ramadan bukan gembira model anak kecil yang kalau Ramadan terawih lari sono sini nebuk beduk sembarangan, bukan. Gembira kita juga bukan model pedagang yang kalau Ramadan senangnya luar biasa. Kenapa? Karena memang ketika Ramadan orang jual apa aja laku. Itu macam-macam dijual karena kita memang punya budaya konsumtif. Ya, biskuit contohnya. Ya, dari mulai merek abal-abal sampai terkenal laku dijual itu. Coba hati-hati pemirsa kalau Ramadan terutama Idul Fitri, kadang-kadang tuh kita kalau bertamu ada jebakannya tuh, ya. Biskuit isinya nggak taunya rengginang. Ya. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dulu yang pertama. Setelah kita bahagia, maka langkah berikutnya adalah, coba kalau kita dikabarin, jangankan
Yang nggak usah camat, nggak usah bupati, nggak usah pejabat, mertua kita aja. Kalau pengen main ke rumah kita ngabarin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa nih? Ibu nak. Yo, gimana kabarnya bu? Oh, alhamdulillah baik. Besok lusa boleh nggak ibu main? Oh silakan bu, dengan senang hati. Nginep boleh nggak nak? Oh boleh bu. Sehari, jangankan sehari, seminggu, 2 minggu, senang kita bu. Masya Allah. Itu sebelum mertua kita datang, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan merapihkan, membersihkan rumah kita. Kita bersih-bersih rumah kita. Sebelum tamu yang kita hormati. Sebelum tamu mulia bertandang, kita bersihkan dulu rumah kita. Rerumputan kita sisir, pot-pot bunga kita tata, got kalau bisa kita kuras. Semua lingkungan kita bersihin demi untuk menyambut tamu. Ruang tamu, foto-fotonya kita tata, kalau perlu kita cat ulang rumah kita. Bahkan aset tetangga kalau boleh dipindahin, kita pindahin itu. Demi untuk menghormati tamu mulia kita. Bahkan kamar untuk nginep tamu mulia kita, Masya Allah, kita bersihin juga. Kita kasih parfum, lantainya kita pel. Itu hordeng yang sudah kusut, diganti. Selimut yang udah kisut, diganti. Bantal yang udah butut, diganti. Istri yang udah keriput, jangan diganti. Nanti ngamuk, nggak jadi lebaran jadinya. Puasanya jadi berkurang nanti pahalanya. Para pemirsa cahaya hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebelum Ramadan kita membersih-bersihkan hati. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah ditanya, "Wahai Abdullah, bagaimana engkau bersama para sahabat memasuki Ramadan?" Apa kata Abdullah? "Kami bersama para sahabat tidak akan lancang memasuki bulan Ramadan sementara hati kami masih ada benci, dengki, dan permusuhan kepada sesama muslim yang lainnya." Masya Allah. Makanya sebelum memasuki Ramadan kita diperintahkan untuk saling memaafkan dulu. Membersihkan hati kita supaya urusan kepada manusia, hak adami, kesalahan kepada sesama selesai. Tinggal kita fokus di Ramadan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Ramadan masuk masih ada dengki, benci, permusuhan, iri hati, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Saudara, para pemirsa cahaya hati Antv di mana saja Anda berada. Karena itu mari, mumpung Ramadan belum banyak berlalu, kita bersihkan hati kita. Bersihkan jiwa kita supaya kita benar-benar mendapat karunia, ampunan, rahmat, dan insya Allah kita dibebaskan dari api neraka. Lalu kemudian, saudara para pemirsa cahaya hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersih-bersih hati, ketika Ramadan telah tiba, yang namanya tamu harus kita sediakan hidangan. Apalagi tamu yang mulia, yang agung, yang spesial, tentu hidangannya pun harus khusus. Jangan sampai tamu hadir di rumah kita, kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik. Jangan sampai tamu jauh-jauh, lama-lama dalam perjalanan 11 bulan, perjalanan begitu tiba di bulan itu, kita cuekin. Kita tidak indahkan, kita tidak layani dengan baik. Maka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki Ramadan beliau sempat berkhutbah, di mana penggalan khutbah tersebut beliau bersabda, "Wastaksiru fihi min arba'i khisalin." Wahai para sahabat semuanya, perbanyaklah oleh kalian di dalam bulan Ramadan 4 perkara. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 dari 4 perkara
ini kalau kita lakukan akan mendatangkan ridho Allah, mendatangkan cinta Allah, mendatangkan rahmat Allah. Wa khoslataini la ghinan bikum anhuma. Dan dua perkara lagi, ini memang yang kita butuhkan. Ini yang memang kita raih sepanjang Ramadan. Apa hidangan yang ini resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan ada 4, di mana yang 2 yang bisa mendatangkan ridha Allah adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunah. Yakni kita disuruh memperbanyak kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kalimat istighfar. Kalimat tauhid adalah kalimat penguat keimanan. Bahkan Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang memasuki bentengku, maka dia aman dari api nerakaku. Masya Allah. Karena itu, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah zikir kalimat tauhid, kalimat syahadah, la ilaha illallah, di mana saja kita berada. Semoga ini menjadi kunci keberhasilan puasa kita. Bukan hanya kalimat tauhid. Rasulullah menambahkan, jika ingin mendatangkan cinta dan ridho Allah, yakni dengan memperbanyak kalimat istighfar. Para pemirsa Cahaya Hati Antv, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
takut. Enggak, dia lapar. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Ustadz Syahdan dengan tema Ramadan adalah tamu yang mulia. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan begitu banyak fadilah dan keutamaannya. Tidak harus kita istighfar di atas sejadah. Sedang aktivitas apapun silahkan istighfar, tidak masalah. Yang ibu-ibu lagi goreng bakwan nih buat persiapan berbuka, silahkan istighfar. Lagi ngepel, sambil ngepel, jangan nyanyi lagu-lagu yang gak jelas. Istighfar perbanyak, karena karunia Allah tumpah di bulan Ramadan. Lagi nyuci, lagi gosok, silahkan. Yang bapak-bapak lagi beraktivitas apapun tentu dalam kebaikan, ketika kerja, mengerjakan tugas di depan komputer, bahkan lagi megang gadget sekalipun, hati dan lisan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua formula ini, dua resep ini kalau kita lakukan insya Allah akan mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi kalau Ramadan berjalan begitu saja tanpa kita layani, tanpa kita pedulikan. Makanya jauh-jauh hari juga para pemirsa, Rasulullah telah berdoa. Walaupun ini masuk golongan pada hadis dhaif, beliau berdoa bahkan sejak bulan Rajab karena sangat merindukan tamu istimewa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada orang yang disampaikan pada Ramadan, tetapi ternyata Ramadan disia-siakan. Tapi ada juga orang yang sehat, segar, bugar, begitu Ramadan masuk dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita juga selain doa yang dibaca oleh Rasulullah, kita juga diajarkan berdoa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami sampai ke bulan Ramadan dan hantarkan Ramadan kepada kami. Masya Allah. Bukan cuma kita minta dihantarkan kepada Ramadan, Ramadan itu minta dihantarkan kepada kita. Tuan rumah kita sebagai tuan rumah minta dihantarin Ramadan. Ramadan kita berharap singgah menjadi tamu istimewa kita. Allahu Akbar. Karena ada orang yang didatangi Ramadan tetapi ternyata dia tidak menjadi tuan rumah yang baik, bahkan dia pergi, dia abaikan. Maka tadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Antv di mana saja Anda berada, perbanyak nih dua formula ini. Perbanyak kalimat tauhid, perbanyak kalimat istighfar. Kemudian para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dua yang lainnya? Wallati la ghinan bikum anhuma, kata Rasul, dan dua perkara lagi ini yang memang harus kita raih. Ini memang yang kita sangat butuhkan. Apa itu? Yakni fatas'alunallaghal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Yakni kita disuruh memperbanyak meminta dimasukkan surganya Allah dan kita minta dijauhkan, dilindungi dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Kesempatan Ramadan ini perbanyak minta dimasukkan surga. Perbanyak minta dijauhkan dari neraka.
Karena itu para ulama memformulasikan hadis ini dengan sebuah doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyaklah doa ini, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Jangan sampai kita di 10 hari terakhir Ramadan justru malah makin lalai. Karena memang tradisi kita agak beda ketika Ramadan sebagaimana tradisi pada zaman Rasulullah bersama para sahabat. Di zaman Rasul, kalau tarawih nih ya, itu hari pertama sepi. Begitu masuk hari kedua bertambah banyak. Hari ketiga makin banyak. Hari keempat semakin padat. Hari kelima full. Dan seterusnya. Dari hari ke hari semakin meningkat. Terlebih lagi 10 hari Ramadan. Tapi kan kita kebalikannya nih ya. Ramadan hari pertama full, penuh semuanya. Sampai ke pekarangan masjid. Ya. Hari kedua agak berkurang dah tuh. Pekarangan udah mulai agak sepi. Hari ketiga pekarangan mulai kosong. Hari keempat masjid udah agak longgaran. Nggak sesak dah tuh napas. Hari kelima terus makin berkurang sampai malam takbiran tinggal merebut doang sama muazin. Ini beda memang kita itu, ya kan? Maka Ramadan kali ini yuk kita perbaiki. Jangan sampai 10 hari pertama penuh masjid. 10 hari kedua penuh mal-mal dan Tanah Abang. 10 hari ketiga penuh terminal dan stasiun. Nah, sekarang kayaknya nggak penuh nih karena dilarang mudik nih. Yuk kita lebih baik suasana kita nanti kalau emang nggak bisa mudik bisa lewat telepon, ya kan? Bisa dengan berbagai hal yang lainnya. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi khidmah daripada Ramadan, ibadah Ramadan dan Idul Fitri kita. Saudara para pemirsa, cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak 2 hal ini yang ini memang harus kita raih. Yakni mendapatkan surganya Allah dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Kaitannya dengan surga dan neraka setelah istighfar, ada sebuah anekdot. Ceritanya terjadi hari kiamat. Huru-huru ya, apa namanya, hingar-bingar segala macam terjadi hari kiamat, terjadilah hisab. Antri semua manusia dihisab, dipanggil satu-satu oleh malaikat. Si A, saya malaikat, dilihat filenya. Oh, silakan masuk di blok A surganya. Si B, saya malaikat, dilihat. Oh, silakan, saya sampean masuk di klaster B dengan fasilitas surga yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah supir angkot. Di belakang supir angkot ada Pak Ustadz. Supir angkot dipanggil. Bang Tigor, saya malaikat. Nama? Tigor. Pekerjaan? Supir angkot. Dilihat filenya. Wah, bagus Tigor. Kamu masuk nah surga VIP. Wah, kenikmatannya luar biasa indah, istananya megah, berlipat-lipat. Bidadarinya sudah menanti, silakan masuk. Nih Ustadz yang di belakang Bang Tigor, supir angkot, pede. Mau Tigor aja supir angkot dapat surganya luar biasa fasilitasnya, apalagi gua, kan begitu kan. Dipanggil, Ustadz, saya malaikat. Nama? Ahmad. Dilihat. Oh, Pak Ustadz,
Silakan Anda masuk tuh di klaster yang paling bawah dah. Ya, beda kenikmatannya dengan supir angkot yang berlipat-lipat. Kok bisa begitu malaikat? Iya, salah kali. Malaikat nggak pernah salah. Tapi ini kok saya dapatnya kenikmatan yang lebih kecil daripada si Tigor. Tigor kan supir angkot. Iya betul. Sampean apa? Saya ustadz. Pekerjaan ceramah saya. Ini dalam filenya, sampean kalau ceramahnya nggak enak, bikin ngantuk para jamaah. Akhirnya jamaah tidur semuanya, melupakan Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan Tigor, supir angkot? Si Tigor ini supir angkot, kalau nyetir ugal-ugalan, tuh penumpang pada takut semua, akhirnya istighfar semuanya. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anekdot, ini mah anekdot ya. Tapi intinya adalah mari sama-sama kalau pengen puasanya menghasilkan la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, kalau pengen puasanya benar-benar berkualitas, dan kalau pengen kita benar-benar menjadi tuan rumah yang hebat, yang mulia, yang bisa menjadi tuan rumah yang baik terhadap tamunya, terlebih tamu istimewa, maka gunakanlah, pakai resep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tadi 4 perkara. Yang 2 kita perbanyak agar supaya mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, yakni memperbanyak kalimat tauhid, kalimat syahadah, la ilaha illallah, dan yang keduanya astagfirullah, kalimat istighfar diperbanyak. Kalimat syahadat, kalimat istighfar perbanyak agar supaya cinta ridho Allah turun kepada kita, bahkan kepada tetangga kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara, kita disuruh memperbanyak juga 2 hal dari 4 yang tadi. Apa itu? Minta sebanyak-banyaknya dimasukkan ke surganya Allah dan minta dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini yang kita lakukan, insya Allah Ramadan kita penuh berkah, penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.